nggak salah, menurut penglihatan pelatih itu di sayap kanan, ya di bek kanan tuh di posisinya si Teddy Berlian tuh. Aja kepada Loyalitas, Bang. Tidak digaji sama sekali. Tidak digaji sama sekali. Wah, sedangkan sekarang aja nyanyi aja di YouTube kau di band kalau nggak ngapain mau ciptanya ya kan? Yeah. Macam Pia Palen pernah kena sama Jering itu, Jering apa? Superman is Dead lagunya. Iya. Terus Bang. Jadi 2019 putaran kedua yang ditangani pelatih Coach Jafri, kita mengikuti semua pertandingan PSMS baik home dan away. Oke, home gampang. Away-nya duitnya gimana? Ya, jadi pada saat itu sebenarnya ada hati kecil yang bertanya, ini kalau kami away karena ini kami menyiapkan kebutuhan pelatih, ini gimana gitu. Iyalah, logikanya aja kan manusia normal tuh. Jadi yang awalnya tadi iseng-iseng yang ke Aceh sama rame-rame, terus yang lain ya kan, ini kalau kita berangkat nih rame-rame biaya gede nih gitu. Cuman karena kita kemarin berpikir kita mau membangun program PSMS ini, Bang. Kita mau buat konten ini, si akun ini berbeda dari yang lain. Siap. Jadi kita harus tempel terus ini PSMS Medan. Jadi cara gimana? Karena ini kebutuhan untuk akun kita sendiri, dan kita niat kita membantu si coach PSMS ini, ya kita kemarin ikut dengan biaya sendiri. Jadi kemanapun PSMS pergi, kita main, kita ikut walaupun kita berbeda jalur. Mungkin mereka jalur udara, kita jalur darat. Jalur darat ya. Wah, awalnya ke Pekanbaru aja ampun ya kan. Darat ampun aku Pekanbaru betul. Jadi berbekal dari arahan Coach Japri, kita belajar meta analisis, kita belajar tentang video analisis, modul-modulnya semua dikasihnya. Ya kita itu pada saat itu mensupport kebutuhan tim kepelatihan. Jadi Coach Japri itu suka, Bang, sebelum pertandingan seminggu sebelum dia selalu minta sama kita, lawan kita misalnya Persita, 3 pertandingan terakhir dia mau videonya ada gitu. Kita cari ini videonya dari YouTube dari mana ada. Ya gitu kita siapkan match analisisnya, kecenderungan bermain dengan strategi apa, kecenderungan pemain yang diturunkan siapa gitu. Bisa jadi pelatih macam Guardiola, macam siapa nih? Apa? Mourinho. Pernah awal penerjemah ya kan, lama-lama pelatih ya kan. Kita belajar di situ, Bang. Kemarin diajarinya Coach Jafri juga ngajarin. Iya, Coach Jafri ngajari. Jadi begitu dia bagaimana cara menganalisis tim sendiri. Itu makanya dia butuh video rekaman kita sendiri gitu. Jadi pemain PSMS tuh selama 3 pertandingan terakhir, misalnya pemain A nih jelek nih, pemain kedua di pertandingan kedua, di pertandingan ketiga jelek enggak, statistiknya turun atau enggak, itu kita kasih semua sama dia. Itu tuh mengerjakannya kita kemarin secara tim. Untuk kita ada 6 orang, kita berbagi tugas, dan terus terang kita menikmati. Ternyata yang kita kerjakan ini karena kita sudah mencintai PSMS ini, jadinya enak gitu, Bang. Jadi kita support semua kebutuhan pelatih dengan alat-alat yang tadinya sempat tidak bisa dipergunakan, jadinya bisa dipergunakan. Oke. Bang, baliklah sebentar, aku teringat alat-alat Abang bilang tadi, berarti kan udah banyak nih, awalnya 10 juta. Kemudian beli kamera lagi Abang bilang. Kemudian pasti perintilan-perintilan segala macam, tas apa, memori. Habis berapa sih, Bang sampai saat ini? Jadi kalau kita bicara tentang habis duitnya sebenarnya susah dihitung, Bang. Cuman yang pasti kita hitung dari 2019 saja lah. 19 ya. Putaran kedua yang kita hitung, ketika kita aktif mengikuti PSMS, dari biaya akomodasi sampai alat tuh sekitar 120 sampai 150 jutaan itu ada keluar. Cepet 50 juta idola, mobil carry itu. Ya kan, aku sebut pula carry enak aja. Bayarlah Suzuki. Endorse ya. Endorse. Kok nggak L300 Mitsubishi aja aku bilang. Kawan awak ada di situ salahnya. Bang Farhan, Tembakau Deli. Mau beli mobil mau beli ya. Namanya Tembakau Deli. Jadi kalau kalian punya pabrik-pabrik, PTPN, perusahaan-perusahaan swasta, langsung aja hubungi Tembakau Deli. Jelas. Konten PSMS jual Mitsubishi pun bisa. Iya kan? Ya kawan semua nih, biar saling enak dia. Kan mempromosikan. Membuat jaringan ya? Nah, buat jaringan. Jadi kalau misalnya udah pas dia kayak gini, ini udah diamond itu.
Multi level marketing. Begitu Bang ya. Jadi hampir 150 juta lah Bang prediksi dengan akomodasi segala macam ya. Yes, karena alat pertama awalnya pakai kamera DSLR, habis itu kita beli mirrorless, habis itu kita beli NS-cam. Dan itu perintilan tadi itu sampai laptop terganti semua Bang. Jadi iyalah betul. karena kita kepengen hasil yang maksimal, dan pastilah hasil maksimal ini harus didukung dengan alat yang betul berkualitas nggak juga. bisa dipungkiri itu ya kan. Nah, jadi makanya walaupun pada saat itu kita merasa kita belum harusnya nggak ke situ gitu, karena itu semua peralatan itu harus untuk profesional Bang. Iya. Kita kan masih belajar, Betul. kita coba aja gitu. Ya, walau dibantu-bantulah sedikit Bang sama cicilan ya kan. Iya. Berarti pakai home credit juga ya. Itu banyak berjasa itu Bang. Banyak berjasa. Terima kasih home credit sudah membantu putra bangsa ya. Endorse juga nih, Di endorse juga home credit. Bang Mega, makasih banyak. Jangan telepon lagi ya. Hancur Covid, hancur kita. Oke, 150 juta. Baik Bang. Tadi mau nanya Bang, analisis dan mohon maaf pada saat putaran pertama itu kan pada di saat coach Gurning megang kan itu PSMS nggak salah middle ya, di tengah ya. Iya. Target kita memang pada saat itu putaran kedua dengan pergantian beliau kayaknya masuk ke 4 besar pada Iya, saat itu besar. dan alhamdulillah kita urutan 4 ya. 3 ya. Tiga, Bang. Urutan 3 ya. Karena pertandingan lawan Babel atau apa kita Lawan menang? Babel. Lawan Babel kita menang ya. Oke, jadi akhirnya berangkat 150 juta, berangkat segala macam, Coach Jafri juga minta. Berarti berani kita bilang kawan-kawan dengan kita lihat di papan klasemen kita urutan tengah dengan adanya mereka video analisis membantu Coach Jafri, PSMS Medan bisa masuk 8 besar. Jadi intinya apa? Orang PSMS punya jasa besar juga tuh, Nah, PSMS Medan. kita hanya membantu Bang. Tangan. Ya itu membantu tuh udah jelas loh Bang. Intinya kan gini Bang, kalau misalnya nggak ada orang abang yang menyuting itu, siapa lagi? Kan mungkin coach juga bingung kan? Coach juga, dari mana analisisnya kan gitu juga. Tapi udah ada tim tersendiri. Dan mohon maaf, itu digaji nggak akhirnya? Dikasih Coach Jafri nggak duit? Secara tim kita tidak dibayar. Ya, oke. Secara tim tidak dibayar, cuman yang kita buat senang kehadiran kita di tim itu betul-betul diterima Bang. Ya. Walaupun kita ternyata memang bergerak di luar gitu. Ya. Ternyata dari pemain, pelatih, hasil pelatih, manajemen ternyata menerima kita dengan terbuka ya kan? gitu. Cuman pada saat itu kita memang tidak ada digaji dan kita memang tidak meminta. Ini salah satu bentuk loyalitas kita kepada PSMS Medan dan untuk membesarkan juga akun ini terutama gitu. Ya, siap. Oke. Mau nanya aku Bang. Ini pada saat kemarin itu kan banyak juga orang yang mencak-mencak. Orang Medan kan gitu, kalau kalah mencak aja kan, nyalahin aja. Mungkin Abang juga ada di dalam tim pada saat itu walaupun bukan bagian dari tim secara profesional tapi membantu lah. Yes. Sifatnya loyalitas kita terhadap tim hijau kita gitu. Gimana sih Bang? Setelah kita kalah lawan Persita itu, kita tidak masuk ke 4 besar ya akhirnya. Detik-detik Kan terakhir, Bang, ya? detik-detik terakhir kita gol, ya siapapun mempersalahkan siapa udah nggak bisa lagi lah ya kan. Tapi gimana sih kondisi ruang ganti pada saat itu Bang? Atau Abang melihat setelah pertandingan itu, setelah kita leading duluan, Nathanael buat gol syutingnya kan, gol, habis itu disusul, dibomba, diserang, ada yang menyalahkan Coach Jafri katanya harusnya di-delay lah, kita seri pun masuk kok segala macam. Tapi aku mau nanya kondisinya pada saat itu gimana? Dan Coach Jafri sendiri bagaimana sih Bang? Sebagai orang yang mohon maaf katanya taktiknya harusnya ngulur waktu lah gitu. Gimana Bang? Jadi pada saat pertandingan ketiga itu sebenarnya di pertandingan pertama, kedua kita sebenarnya sudah di atas angin Bang. Sepakat. Di pertandingan ketiga lawan Persita kita hanya mencari imbang. Ya. Dan dalam Persita itu terus terang tugas kami adalah 2 pertandingan pertama kami melihat Persita itu cenderung main ofensif dan dia bermain melalui sayap kirinya. Saya lupa nama ada Chandra-Chandranya kalau nggak salah sayap kiri, dan itu merupakan salah satu anak asuh Coach Jafri di jadi lu kenal juga beliau ada tanda lah ya. Di Solo gitu. Jadi pada saat Persita itu strategi Coach Jafri sebenarnya berjalan dengan lancar pada babak pertama. Kebetulan kita leading 1-0. Leading 1-0 dan kita bisa berhasil mematikan sayap-sayapnya sesuai dengan kebutuhan strategi. Match analisis kita kemarin setelah serahkan nama coach, mereka kuat di sayap. Jadi babak pertama itu sesuai dengan strategi. Cuman di babak kedua masalah terbesar PSMS adalah musim lalu melihat kalau
saya melihat secara analisis dan secara penjelasan Coach Jafri, kita tidak memiliki kedalaman tim yang bagus, Bang. Ya wajar karena dia nggak dari pertama ya kan milih tim Jadi ya. itu bukan pemain dia. Iya, iya. Dia datang dengan kondisi. Maksudnya mohon maaf Bang, bukan pemain itu bukan sesuai dengan mau dia ya, Bang ya, bukan dia yang bawa pemain. Oke. Jadi pada saat itu ya kekurangan PSMS itu adalah tidak punya kedalaman tim. Iya. Dan pada babak kedua stamina kita udah habis. Ya aku lihat kok dibombardir terus. Karena kita dibongkar dari kanan kiri, kita dibongkar dan tengah kita dirusak oleh si mantan pemain kita, si Pitung, lupa siapa namanya. Siapa sih pemain Persija tuh? Marzuki. Nah, di tengah kita, Tembakau Deli tahu. Marzuki. di tengah kita dirusak Marzuki dengan si Egi. Gitu main. Nah, pada saat ingin mempertahankan keunggulan dan mempertahankan strategi, ternyata kondisi tim tidak bagus gitu ya. Jadi kalau nggak salah, menurut penglihatan pelatih itu di sayap kanan, di bek kanan tuh di posisinya si Teddy Berlian tuh mengalami sedikit gangguan. Ya, jadi pelatih itu mengganti gitu. Ya. Dan situ menurut saya di situ adalah celahnya karena pada saat itu Afiful digeser ke kanan. Jadinya masuklah si Andres Tepu di stopper. Di celah itulah kita 2 kali kebobolan oleh crossing mereka ya kan. Iya. Dan kebobolan terakhir di menit terakhir itu betul-betul dari sisi itu kita dibongkar 3 menit kalau nggak salah. Iya. 3 menit itu bangku cadangan, saya kan posisi di pinggir lapangan foto karena yang berangkat hari itu kemarin kita itu cuma 3. Jadi 2 di atas video analisis sama match analisis, saya mau nggak mau di bawah moto. Saya momennya kan Bang. Jadi saya ngeliat dari belakang gawang, begitu gol itu semua terdiam begitu. Di bench kita. Di bench seperti udah tahu bahwasannya kita kalah gitu. Padahal ada waktu 3 menit. Dan pelatih pada saat itu tidak bisa punya banyak pilihan. Ya, mengganti striker pun kita kemarin tidak punya striker lagi. Kalau nggak salah kemarin Handoko cedera. Ya. Jadi begitu kalah mau masuk ke dalam locker room itu terjadi sedikit chaos kan antara supporter sama pemain. Itu mungkin nggak terlihat di media atau di TV, cuman terjadi sedikit chaos. Ya salah satunya pemain-pemain kita ya mungkin lagi lelah. Cuman penonton juga kecewa ya kan karena sudah di depan mata nih Bang. Dan kita tahu itu supporter jauh-jauh datang ke Palembang untuk melihat kita ke Liga 1. Jadi dengan cara bagaimanapun ada yang berangkat gitu ya. Gitu. Jadi Mas di locker room itu semua saya rasa hampir 20 menit tuh hening, tidak melakukan apa-apa. Jadi ada pemain yang di sudut sana, ada pemain sudut sini, dan pada saat itu Coach Jafri tegang dan menggeletar. Menggeletar sambil jalan dia menggeletar, saya melihat ini kenapa Coach gitu. Jadi dia berkata sama kita, kita hampir ke Liga 1 gitu. Cuman gara-gara sedikit kesalahan kita harus melepasnya gitu. Dan saya merupakan orang yang paling bertanggung jawab di tim ini gitu. Saya tahu beban ini akan saya pikul setelah pertandingan ini gitu. Jadi semua pemain pada saat itu menangis Bang, tidak ada yang tidak menangis. Saya melihat memang banyak orang yang bilang kekeluargaan tim pada saat itu sangat tinggi gitu. Jadi semua merasa mereka gagal membawa PSMS itu ke Liga 1. Jadi semua nangis diam sampai pulang ke hotel pun itu hening gitu. Tidak ada terjadi apa-apa gitu. Jadi ya saya rasa itulah mungkin termasuk kita sendiri Bang ya, itu kita di situ juga nangis mungkin kesekian kalinya lah air mata untuk PSMS Medan. Dan bukan air mata juara ternyata air mata kegagalan ya. Gitu. Jadi oke, jadi kalau Abang sendirilah